ini perjalanan kita dari Keramat menuju ke Bobong. Jarak tempuh kurang lebih sekitar 8 sampai 9 km. Saat ini saya menggunakan kendaraan sepeda motor. Ya. Bisa dilihat di kiri kanannya ini merupakan hutan dan juga kebun daripada masyarakat di sekitar sini. Jadi untuk jalannya seluruhnya sudah diaspal. Untuk jalan lintas Bobong ke Keramat itu jalannya sudah diaspal. Walaupun begitu masih ada beberapa badan jalan yang sudah mulai rusak akibat karena baru pengaspalan pertama, jadi sudah mengalami kerusakan. Jadi ada beberapa yang rusak dan meninggalkan lubang-lubang. Mungkin nanti kita jalan di sana sekitar berapa kilo, kita akan dapatkan jalan yang rusak tersebut. Sekitar tidak sampai 1 kilo ya, tidak sampai 1 kilo, sekitar 500-an meteran lah. Nah, ini bisa lihat tebing-tebing tanah di pinggiran jalan bisa dilihat. Kemudian ada juga kebun-kebun jambu biji. Ada di sini, kalau sini orang sebutnya jambu mente, jambu monyet. Ya, ini kemudian ada juga pohon-pohon cengkeh. Ya, ini merupakan kebun daripada masyarakat yang berada di sekitaran Bobong Keramat ini. Ya, kita mulai menuruni turunan. Ya, itu bisa dilihat ada badan jalan yang mulai keropos, mulai hancur dikarenakan mungkin tanahnya masih labil. Kemudian sering terjadi resapan air pada akibat dari tergenangnya air, bisa dilihat. Ya, ini salah satu kerusakan yang cukup parah juga. Ya, ini apabila kita sudah sampai di sini maka kita harus memperlambat jalannya kendaraan karena jalannya sangat jelek. Ya, oke guys, kita masih jalan. Ya, kita masih jalan. Jadi masih cukup jauh ya, masih lumayan jauh lah perjalanannya. Jadi sepanjang jalan ini itu adalah hutan dan kebun daripada masyarakat sekitar sini. Ya. Ya, kembali ini turunan lagi. Jadi ada beberapa turunan dan tanjakan yang harus kita lewati untuk menuju ke Bobong dan juga sebaliknya. Ya. Ya, itu adalah kaca daripada jalan. Ini kita sudah tiba pada jembatan Kilong besar. Ya. Di bawahnya merupakan kali. Ya. Bisa dilihat ini kali yang kalau pada saat hujan lumayan meluap airnya. Ya. Nah, ini juga salah satu jalannya yang belum diaspal, baru dilakukan situ penimbunan dengan pasir dan batu. Karena ini merupakan bagian daripada badan jembatan, jadi belum diperbaiki, belum diaspal. Dari situ ada juga genangan air, ya, dari genangan air. Oke, ya kita lanjut lagi guys. Ya, kembali ini kaca marka jalan. Bisa dilihat ya, sepanjang jalan ini merupakan hutan yang hijau, masih segar. Biasanya kalau pagi seperti ini, kebetulan kita jalannya pagi ini, itu terasa udaranya segar banget. Jadi nuansanya seperti kita berada di pegunungan. Padahal ini tidak, ini kita berada di dataran rendah.
Ya, itu bisa dilihat masyarakat berlalu lalang, dan ini salah satu jalan yang rusak juga, bagian jalan yang rusak cukup parah juga, ada beberapa lubang-lubang, dan itu masyarakat yang mau bolak-balik Bobong Keramat. Juga badan jalannya rusak. Ya, jadi kembali lagi, jadi yang tadi saya bilang bahwa ini udaranya sangat segar. Perasa kita berada di puncak, no? Ini bisa saya rasakan udaranya. Mungkin guys bisa mendengar bunyi angin, ya, karena memang saat kita jalan anginnya sangat kencang, padahal tidak terlalu ada tiupan angin, tidak ada angin yang ini, tapi hembusnya sepoi-sepoi. Tapi pada saat kalau kita jalan terasa banget anginnya sangat kencang. Ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan di sini udaranya dingin, ya. Kelembapan udaranya sangat tinggi di sini, ya. Jadi kita berasa kalau di daerah Jawa, mungkin di Pulau Jawa, mungkin kita berasa seperti berada di puncak, mungkin di daerah-daerah Cianjur, daerah-daerah Bandung, ya, di puncak Bogor, seperti itu, ya. Bisa dilihat ini dinding hutan, itu bisa dilihat dinding hutan sangat cantik, ya. Ini hutan semua ya guys. Wow, keren. Kebetulan memang di Taliabu ini walaupun hutan pohon-pohon besarnya sudah hampir sebagian besar sudah habis, tapi untuk pohon-pohon penyangga atau pohon-pohon kecil itu masih cukup banyak, ya. Mungkin semak-semak sama ini, ya, tumbuhan-tumbuhan inilah, pohon-pohon yang kecil-kecil itu apa namanya, itu masih cukup banyak, sehingga masih cukup untuk mempertahankan kesejukan udaranya di sini, kesegaran udaranya. Jadi kalau pengen menghirup udara segar, ya nggak salahnya di sini juga, karena memang masih bisa saya rasakan ini. Bahkan kalau kita jalan menggunakan motor, ya, atau sepeda motor kena roda 2, itu mesti menggunakan jaket. Kalau tidak, wah sangat dingin. Apalagi di saat jam-jam masih pagi, ya, kisaran jam-jam 7, jam 8-an. Ya, ini salah satu jalanannya yang rusak juga. Kita harus pelan-pelan di sini. Ya, hanya ada anjing yang ditangkap ular, ya, karena masih hutan. Jadi bisa saja banyak ularnya di sini, hewan-hewan ini. Ya, ini salah satu perkampungan juga, namanya Perkampungan Kilong, Desa Kilong. Ini dulunya merupakan daerah transmigrasi yang kebanyakan penduduknya itu dulunya itu adalah dari Jawa dan Bali. Namun kini sudah tidak ini lagi. Bisa dilihat rumah-rumah daripada penduduknya ini. Jadi sekarang sudah tidak menjadi daerah transmigrasi, tapi sudah dijadikan perkampungan, namanya Desa Kilong. Bisa guys lihat, ya, bisa dilihat itu, ya. Cukup bagus, ya. Dulu cukup ramai, sekarang sudah pada banyak rumah-rumah yang dibangun. Dulunya daerah persawahan di sini. Ya, bisa dilihat guys, ini kita sudah masuk ke Desa Kilong. Desa Kilong sendiri terdiri dari dua bagian, ini. Yang satunya merupakan satunya adalah Kilong, Dusun Kilong. Bisa dilihat ini yang perumahan-perumahannya ini merupakan Dusun Kilong. Sementara yang satunya lagi adalah merupakan Dusun Air Minggu. Ya. Wah, di sana itu adalah bangunan sekolahnya. Jadi ada dua. Jadi nanti kita jalan ke sana, kita akan melewati namanya desa Dusun Air Minggu. Ya, ini bisa dilihat, ini TK PAUD Desa Kilong. Kemudian ada juga SD-nya. Ya, bisa dilihat itu guys. Ya, itu SD-nya. Kemudian ini bangunan masjidnya, tempat ibadahnya, yang juga difungsikan sebagai salah satu pondok pesantren. Ya.
warga. Rumahnya merupakan rumah yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu. Bisa dilihat bentuknya hampir sama. Ya, dan ini kali, ya, jembatan Kali Kilong yang kalau banjir sering terjadi putus, ya, sering rusak. Ya, cukup ini ya, itu kalinya bisa dilihat guys, itu ada 2 jembatan dibangun, ya. Ini pernah ada jembatannya dibangun waktu itu, jembatan beton, tetapi karena kalinya sangat deras pada saat musim-musim tertentu, misalnya musim hujan, ya, itu mengakibatkan dia tergerus, akhirnya dia rusak jembatannya, terbawa arus. Ya, ini jalan menuju ke kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, ya, sebentar dibangun. Bisa dilihat ini guys. Ya, itu. Dan itu adalah pemukiman warga, kebun. Ya, ada juga pohon durian, ya, kebun durian banyak sekali. Jadi hampir sepanjang jarak ini, ya, jangkauan ini, perjalanan ini itu diselimuti dengan hutan, ya. Di hutan guys, hutan kecil, ada pohon-pohon besar, pohon-pohon kecil juga, ya. Karena ini sudah mendekati pusat kota, salah satu towernya dari bangun tadi bulan difungsikan. Ya, ini salah satu jembatan yang baru dibangun juga. Ini baru diperbaiki, maksudnya diperbaiki. Sempat mengalami kerusakan kemarin. Di sini biasa terjadi genangan air di sini kalau lagi hujan deras. Baru diperbaiki. Ya. Ya guys, sementara ini kita sudah mulai mau memasuki dusun Air Minggu yang saya bilang tadi, bagian daripada desa Kilong, ya, karena terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun Kilong dan dusun Air Minggu. Kalau dusun Air Minggu ini sendiri dia berbatasan langsung dengan desa Bobong, ya guys. Desa Bobong yang merupakan tujuan kita dan juga merupakan ibu kota daripada Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Bisa dilihat ya, dinding semak, keren ya guys, itu dinding semak. Kemudian ini ada pepohonan dan juga ada pohon kebun cengkeh dari masyarakat, bisa dilihat ini. Jadi seperti itu pohon cengkehnya ya, itu yang belum pernah lihat. Ini ada beberapa pohon cengkeh yang baru ditanam ini, ya, itu dia ya guys. Ya, kita sudah memasuki desa Dusun Kilong. Ini Dusun Kilong. Jadi saya bilang Dusun Kilong ini kalau dibandingkan perumahannya dibandingkan dengan Dusun Kilong, Dusun Air Minggu lebih banyak rumahnya Dusun Air Minggu daripada Dusun Kilong. Kebanyakan terfokus di sini karena ada sebagian daripada masyarakat Desa Bobong yang mulai membangun rumah di daerah Dusun Kilong ini, ya, eksodus ke sini. Jadi lebih banyak dibandingkan ini, bisa dilihat. Ya, dan ini salah satu kendaraan alternatif. Transportasi dipakai itu namanya bentor, ya. Karena di sini tidak ada yang namanya ojek, jadi di sini menggunakan bentor. Penduduk mau naik ke kendaraan umum yaitu bentor itu. Ini bisa dilihat guys, ini rumahnya masih jarang-jarang. Kalau di sini hutannya sudah tidak ada lagi di dekat-dekat jalan karena sudah dijadikan sebagai perumahan, ya. Ya, jadi tinggal berapa meter lagi kita sudah masuk ke Desa Bobong. Jadi guys bisa lihat, ya. Masih banyaknya cengkeh-cengkeh, kemudian cengkeh. Oke guys, sekarang kita sudah mulai memasuki Desa Bobong. Bisa dilihat di depan sana perumahan-perumahan Desa Bobong mulai tampak. Dan ya,
inilah dia Desa Bobong, kita sudah sampai di Kabupaten Baru. Jadi sementara dilakukan pembangunan baik itu secara fisik oleh masyarakat, penduduknya, warga masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah daerah. Bisa kita lihat di sini perumahan masih cukup asri ya. Kalau Desa Bobong ini masih banyak pohon-pohon, walaupun tidak seberapa tapi lumayan, masih cukup banyak pohon-pohon yang ya. Jadi inilah jalanan Desa Bobong. Kita sudah masuk ke dalam wilayah Desa Bobong. Kita pelan-pelan saja jalannya sambil menikmati. Ya, di dalam kota juga ya, jalannya sudah sebagian sudah diaspal, namun sudah mulai mengalami kerusakan. Ada beberapa lubang yang mulai muncul di permukaan jalan, di badan jalan. Jadi Desa Bobong ini ditetapkan sebagai ibu kota daripada Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu itu sejak tahun 2013. Dan sampai kini ya, ini kita sudah mulai masuk ke pusat kota ya, kita belok ya, tidak lama sudah sampai tiba di rumahnya saya. Oke guys, mungkin sampai sini saya dulu perjalanan kita. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya kita ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.